Shalom, saudaraku, bahagia sekali bisa bertemu kembali dengan saudara-saudara semuanya. Mari pagi hari ini sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita masuk doa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan. Sebentar kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong bukakan pikiran hati kami dan berikan penjelasan kepada kami hamba-Mu, dan biarlah Engkau taruh Tuhan roh-Mu, hikmat-Mu kepada hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kepada kami hati yang lembut untuk menerima dan memahami supaya kami boleh mengerti firman Tuhan dengan benar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini kita akan membuka kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya pasal yang ke-48 ayat 17 sampai ayat 19. Yesaya 48 ayat 17 sampai 19. Demikian bunyi firman Tuhan untuk kita semuanya. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Puji nama Tuhan, saudara. Ini adalah firman Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada Yesaya untuk disampaikan kepada seluruh bangsa Israel. Disampaikan kepada keturunan Abraham. Disampaikan kepada bangsa yang dicintai, bangsa yang terpilih. Oleh sebab itu, Tuhan menyampaikan berita ini sebagai sebuah peringatan. Menyampaikan berita ini kepada Yesaya sebagai sebuah ketetapan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Dan pada hari ini berbicara bukan kepada bangsa Israel saja, tetapi berbicara kepada kita semuanya. Jadi kepada keturunan Yakub, keturunan Israel, keturunan Abraham. Ini berbicara kepada kita semua pada pagi hari ini. Untuk kita perhatikan apa pesan Tuhan kepada kita semuanya. Demikian seperti apa yang saya bacakan tadi. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu. Suatu pernyataan yang disampaikan oleh Tuhan melalui Yesaya menyatakan bahwa apa yang disampaikan Yesaya bukan berarti itu dari ide pikiran daripada Yesaya, tetapi itu adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yesaya untuk disampaikan kepada seluruh bangsa Israel. Dan hari ini berbicara kepada kita. Sebuah pernyataan, akulah Tuhan Allahmu. Peneguhan yang disampaikan oleh
Yesaya kepada kita semuanya pada pagi hari ini ingin menyatakan bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan yang disembah Abraham, Allah yang disembah Yakub, Allah yang disembah Ishak, Allah yang disembah oleh Nuh, Allah yang disembah oleh Ayub, Allah yang disembah oleh Paulus dan rasul-rasul yang lain, dan juga Allah yang disembah kita semuanya. Ingin menyatakan kepada kita semuanya, yang mengatakan yang mengajar engkau, Tuhan mengajar kepada kita, Tuhan mengajar kepada bangsa-bangsa, Tuhan mengajar kepada seluruh umatnya. Tentang apa? Tentang apa yang memberi faedah, tentang apa yang memberi manfaat di dalam kehidupan kita. Apa itu, saudaraku, yang akan disampaikan oleh Tuhan melalui Yesaya kepada kita semuanya? Firman Tuhan ayat yang ke-18 mengatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Saudaraku, ini sebuah pernyataan yang disertai dengan janji oleh Allah sendiri lewat Yesaya. Pernyataan Tuhan yang mengajar kepada kita, yang memberikan pengertian, memberikan pernyataan kepada kita semuanya untuk kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Dikatakan di sana sekiranya, kalau boleh saya sederhanakan, ya, itu sekiranya itu bisa memakai kata apabila. Apabila engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka ada janji-janji Allah yang akan kita terima. Ya. Memperhatikan di sini artinya apa, saudaraku? Memfokuskan dan melakukan dengan cermat. Jadi memperhatikan ini yaitu melakukan dengan kerendahan hati. Melakukan dengan kesadaran diri bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya ini harus kita lakukan dengan benar. Dalam pekerjaan kita, saudaraku, mari kita melakukan dengan memperhatikan, mensinkronkan, menyelaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita, kalau kita melakukan aktivitas kita setiap hari, kita harus mensinkronkan, kita harus menyelaraskan. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Kalau kita semuanya melakukan aktivitas kita, kegiatan kita, pelayanan kita, kehidupan kita sekalipun dalam setiap langkah kita, saudaraku, dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka ada janji yang akan kita terima, ada berkat yang akan kita terima, berkat yang luar biasa yang akan kita terima daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, memperhatikan kebenaran firman Tuhan artinya bukan hanya sekedar kita mempelajari saja, tetapi hidup kita diselaraskan, disesuaikan, dan menjadikan kebenaran firman Tuhan sebagai patokan, sebagai dasar kehidupan kita untuk kita mengerjakannya dengan rasa takut dan gentar kepada Tuhan. Takut dan gentar bukan berarti kita menghadapi ketakutan, tetapi menyadari bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, dan semua aktivitas kita itu semuanya beroleh atau berasal dari Tuhan. Kalau kita melakukan itu semuanya, menyadari itu semuanya, dan melakukan dengan kesadaran diri bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan ini berasal daripada Tuhan, kita akan melakukannya dengan penuh tanggung jawab.
dalam kita berkeluarga, kita lakukan dengan tanggung jawab kita sebagai seorang suami, istri, dan juga anak-anak. Ketika kita menjadi karyawan, kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kita serius mengerjakan tugas-tugas kita, mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Untuk apa? Untuk kita kerjakan seperti kita melakukan untuk Tuhan. Saudara, kalau kita melakukan itu semuanya, ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Apa saja saudaraku? Yang pertama, firman Tuhan mengatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku dalam kehidupanmu sehari-hari, dalam pekerjaanmu sehari-hari, maka nomor satu saudaraku, damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Wow, luar biasa saudaraku. Jadi di sana ada janji, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Artinya apa saudaraku? Terus mengalir. Karena apa? Karena ada sumber yang tidak pernah habis. Sumber yang terus mengeluarkan air, sehingga daerah-daerah yang dilewati oleh sungai itu, sekitar sungai itu akan tetap subur sampai ke aliran yang paling bawah. Air itu terus mengalir, tidak kenal musim saudaraku. Baik itu musim hujan, kemarau yang panjang sekalipun, sungai itu akan terus mengalir. Karena ada sumber. Siapa sumbernya? Yaitu Allah sendiri. Sumber kesejahteraan di sana. Damai sejahtera itu sumbernya daripada Allah. Dan kita akan terima itu ketika kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Yang kedua, saudaraku, yaitu dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara, kapan saudara melihat atau pernah menyaksikan ada gelombang laut yang berhenti? Tidak ada. Saudaraku, di sana dikatakan kebahagiaan akan terus berlimpah dan tidak pernah berhenti. Seperti gelombang-gelombang laut. Saudaraku, mari kita belajar bersama-sama, memperhatikan perintah-perintah Tuhan yang menyelaraskan dengan pekerjaan yang kita lakukan. Gelombang laut, kenapa tidak banjir, saudaraku? Kalau banjir, hitungannya hanya sebentar saja. Kalau kita mendengar banjir beberapa waktu yang lalu, mungkin hanya paling lama hitungan jam, saudaraku. Seperti tsunami yang terjadi, hitungannya beberapa menit atau beberapa jam, saudaraku, sudah berhenti. Jadi Alkitab mencatat kebahagiaan akan terus berlimpah, tidak seperti banjir, tetapi seperti apa? Seperti gelombang-gelombang laut yang terus bergulung-gulung, datang silih berganti. Kalau kita perhatikan di pantai, saudaraku, gelombang yang pertama, kita bisa menghitungnya, atau kita tidak memperhatikan di sana. Gelombang pertama ini habis ke pantai. Nanti yang ke pantai kembali lagi, akan datang kembali lagi. Terus seperti itu terus. Orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan dengan memperhatikan perintah-perintah Tuhan, firman Tuhan mengatakan akan menerima kebahagiaan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Itulah berkat yang kita terima. Yang kedua. Yang ketiga, saudaraku, yang ketiga mengatakan, maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Saudaraku, bagian yang ketiga bukan hanya berhenti pada diri kita.
Jadi damai sejahtera, kebahagiaan kita itu akan dialami oleh siapa? Oleh keturunan kita, anak, cucu, cicit kita. Dan itu akan begitu banyak jumlahnya. Seperti janji Tuhan kepada Abraham, bahwa keturunan Abraham akan seperti pasir di pantai, saudaraku. Pasir di laut. Tidak dapat dihitung lagi. Nah, demikian juga dengan janji Tuhan ketika kita melakukan tugas panggilan kita sebagai orang-orang percaya dengan memperhatikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka keturunan kita juga akan mengalami, kita akan mewariskan itu semuanya. Karena apa? Apa yang dilakukan oleh kakek nenek moyang baik, maka anak cucu itu akan baik. Dan kebaikan orang-orang yang pada saat ini, yang pada saat ini ada di atas kita, kita sebagai keturunannya, saudaraku, keturunan kita selanjutnya juga akan mengalami seperti itu. Mengapa demikian? Karena apa? Dari sumbernya sudah baik, maka itu akan mengalir terus menerus sampai Alkitab mengatakan seperti kersik banyaknya, nama mereka tidak akan lenyap. Orang baik tidak akan lenyap namanya, akan terus diingat dan tidak akan hilang dari hadapan Tuhan. Saudaraku, sukacita sekali kalau kita menjadi orang-orang dalam melaksanakan tugas panggilan kita, senantiasa memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kepada kita semuanya, saya sedang belajar. Tidak ada orang yang lebih pandai di tempat ini. Tidak ada orang yang lebih hebat daripada Tuhan di tempat ini, yang menyampaikan ataupun mengerjakan, yang bisa melaksanakan tugas panggilan kita seperti Allah, seperti Yesus. Kita semuanya masih belajar. Mari kita belajar untuk memperhatikan kebenaran firman Tuhan ketika kita melakukan tugas panggilan kita. Mari kita memperhatikan titah Tuhan, ajaran-ajaran Tuhan yang berfaedah, memberikan kekuatan kepada kita. Ajaran Tuhan yang dapat memberikan faedah, menuntun kita kepada jalan kebenaran. Ketika kita terus berpatokan atau terus mendasarkan kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya kita semuanya rindu untuk menerima berkat-berkat yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya ini terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita belajar bersama-sama. Hari ini kita belajar untuk terus menyelaraskan hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Karena di sana ada berkat yang akan kita terima. Mari kita melaksanakan tugas panggilan kita dengan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini memberikan kepada kami kekuatan serta penghiburan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pimpin kami untuk menapaki kehidupan kami hari lepas ke hari berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Damai sejahtera untuk kita semuanya. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.